guys, kita lanjutkan ke fungsi komposisi bagian yang C ya. Jadi kita menentukan fungsi lain dari suatu fungsi komposisi. Contoh kasusnya kayak gini nih. Yang pertama, itu menentukan fx dari yang diketahui itu adalah gx dan g bundaran fx. Kalau tadi kan diketahui fx dan gx, kita nyari g bundarannya. Nah, sekarang dibalik, yang dicari adalah fx dari gx dan g bundaran fx-nya. Diketahui gini nih, gx-nya adalah 2x plus 3 ya kan. Kemudian g bundaran fx-nya adalah 2x plus 1. Tentukan fx-nya. Berarti kita tuliskan dulu ya guys. Yuk kita jawab. G bundaran fx itu sama dengan 6x plus 1. Ini kan ya. Nah, g bundaran fx tadi apa? G fx ya kan, sama dengan 6x plus 1 gitu kan ya. Nah, fx-nya tadi udah diketahui belum? Belum. Nah, yang diketahui siapa? 2x plus 3. Berarti fx-nya nanti dimasukkan ke x miliknya gx ya. Berarti g gitu kan ya. Berarti 2 dalam kurung. Nah, fx masuk ke sini ya guys. Nih, berarti fx plus 3 sama dengan 6x plus 1. Nah, yang kita cari adalah fx-nya ini. Kita pindahkan di sini, 2fx sama dengan 6x plus 1 min 3. Berarti 2fx sama dengan 6x min 2. Sehingga nilainya fx berarti sama-sama dibagi 2 ya. 2x min 2 per 2. fx-nya berapa? 3x min 1. Ketemu. Paham? Oke, kita lanjutkan ke contoh kasus yang kedua ya guys. Itu menentukan gx. Sekarang dibalik, menentukan gx dari fungsi fx dan g bundaran fx. Kalau tadi menentukan fx, sekarang menentukan gx. Nah, diketahui nih, fx-nya x plus 2, g bundaran fx-nya itu x kuadrat plus 4x. Tentukan gx-nya. Yuk kita jawab yuk. Jadi kita tuliskan dulu nih, g bundaran fx-nya itu nilainya berapa? X kuadrat plus 4x gitu kan. Nah, ini kan g fx nih ya kan, sama dengan x kuadrat plus 4x. fx-nya berapa tadi? fx-nya udah ada, x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 4x. Nah, ini nggak sembarangan dia masuk ke sini ya guys ya. Berarti kita misalkan dulu nih. Ini caranya adalah dimisalkan dulu. Jadi misal M sama dengan X plus 2. Nah, ini bebas ya, bisa M bisa P, suka-suka lah ya. Berarti duanya pindah dong ke kiri, M-2 sama dengan X ya kan. Sehingga nanti kan kita bisa masukkan nih, masukkan ke sini. Berarti hasilnya nanti adalah G, karena X plus 2 kita misalkan M, maka GM sama dengan X-nya diubah jadi berapa? Lihat, M-2 berarti M-2 kuadrat plus 4 dikali M-2 nih dari sini nih ya kan, sama dengan berapa ini? M kuadrat min 4M plus 4 ya, plus 4M min 8. Nah, ini kan habis nih, min 4M sama plus 4M. Kemudian hasilnya M kuadrat plus 4 min 8 min 4 ya kan, min 4. Nah, sekarang kita ganti nih M-nya ini menjadi X. Nah, baru dapat hasilnya, M-nya berubah jadi X kuadrat min 4. Dapatkan GX-nya. Jadi kita pakai pemisalan ya, nggak boleh langsung ya. Oke, paham? Oke guys, kita lanjutkan ke fungsi inverse ya. Jadi setelah fungsi komposisi, untuk fungsi 4 ini kita masuk ke fungsi inverse. Nah, oke, fungsi inverse itu disebut juga dengan fungsi kebalikan ya. Jadi jika fungsi f a ke b dinyatakan oleh f himpunan a, b sedemikian hingga a anggota bilangan asli dan b anggota bilangan bulat, maka fungsi inverse f-nya adalah f inverse. Ini adalah simbolnya ya guys. Simbolnya f pangkat min 1 nih, f inverse. B ke A dinyatakan dengan F inverse sama dengan, nah ini tinggal ditukar nih, kan dikebalikan ya, berarti
dari A, B dibalik jadi B, A, sedemikian hingga B anggota bilangan bulat dan A anggota bilangan asli. Nah, sedangkan syarat untuk fungsinya, syarat fungsi dia dikatakan inverse itu adalah jika fungsi f-nya ini merupakan korespondensi satu-satu. Oke, masih ingat ya korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang A. Menentukan rumus fungsi inverse. Jika f memetakan x ke y dan dituliskan fx sama dengan y, maka ini awalnya f inverse-nya itu memetakan apa? Dibalik y ke x. Ditulisnya apa? F inverse y sama dengan x. Nah, kalau kita contohkan di sini, nah himpunan yang x ini adalah domainnya, kodomainnya adalah yang ini kan. Maka 1 berpasangan sama A, 2 sama B, 3 sama C. Nah, ini kan korespondensi satu-satu kan ya. Nah, kalau dia di inverse kan gimana? Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya berarti tinggal dibalik. Berarti yang sebagai domain adalah y-nya, yang kodomainnya adalah x-nya. Nah, kita pasangkan gitu. Nah, jadi syaratnya untuk dia inverse adalah harus korespondensi satu-satu gitu ya. Paham? Oke guys, kita masuk ke fungsi inverse selanjutnya, yaitu bentuk umumnya ya, bentuk umum untuk fungsi inverse. Jadi untuk fungsi inverse-nya fx sama dengan y itu inverse-nya atau f inverse-nya y sama dengan x ya. Ini simbolnya adalah f pangkat min 1. Contohnya, tentukan f inverse jika fx sama dengan 2x min 6. Yuk kita kerjakan. Jadi fx sama dengan 2x min 6. Nah, kita bikin fx itu kan sama dengan y ya, sama dengan 2x min 6. Kita pindah ruas dong. Y min 6 pindah ke kiri, jadi plus 6 sama dengan 2x. Nah, berarti y plus 6 per 2 sama dengan x. Nah, sudah jadi kan x-nya kan? Maka ini nanti bisa diubah. X sama dengan y plus 6 per 2. X ini adalah f inverse y, ya kan? Lihat, sama dengan y plus 6 per 2. Nah, saat y-nya nanti diubah lagi menjadi x, maka ini menjadi x plus 6 per 2. Mudah kan? Paham? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya adalah gx sama dengan 3 per x plus 7, di mana x tidak boleh sama dengan 0. Ingat, x di sini dia sebagai penyebut sehingga dia tidak boleh sama dengan 0. G inverse x-nya adalah, yuk kita tuliskan, gx sama dengan 3 per x plus 7. Nah, gx-nya kita ubah jadi y dulu. Ini 3 per x plus 7. Kita pindah ruas ya guys. Y min 7 sama dengan 3 per x. Nah, y min 7 ini kan kalau dibikin pecahan kan y min 7 per 1 nih. Kita tinggal kalikan silang aja. Berarti x dikali y min 7 sama dengan 3. Sehingga dapat x-nya berapa? 3 per y min 7. Nah, x tadi apa? F inverse y, ya kan? 3 per y min 7. Sehingga saat y-nya nanti kita ubah jadi x, dapat f inverse x sama dengan 3 per x min 7. Gampang kan? Dimana x-nya nanti, ingat dia penyebut, min 7 kan tidak boleh sama dengan 0 ya. X-nya tidak boleh sama dengan 7. Oke.